Hai sobat, semoga kalian sehat selalu di sana. Di video kali ini kami akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Uncharted. Film ini diangkat dari game dengan nama yang sama, bercerita tentang perburuan dan perebutan harta karun yang sudah lama menghilang. Bagaimanakah aksi keseruannya? Sebelum kita ke alur ceritanya, kami dari tim yang berjumlah 1 orang mau mengingatkan jika konten ini hanya spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya dengan narasi yang dibawakan oleh Miss Evelyn. Film diawali dengan diperlihatkan kakak beradik yaitu Sam Drake dan adiknya Nathan Drake, yang sedang mencuri peta asli ekspedisi Ferdinand Magellan. Menurut legenda, peta itu adalah peta yang akan menuntun mereka ke tempat penyimpanan harta karun. Sam dan Ned yang gemar berjelajah, yakin kalau mereka adalah keturunan Sir Francis Drake, yang dilahirkan untuk menjadi seorang penjelajah harta karun. Tapi aksi mereka malam itu ketahuan oleh pihak keamanan. Mereka pun ditangkap dan dikembalikan ke panti asuhan tempat mereka menetap, karena tindakan pencurian itu sudah 3 kali mereka lakukan. Maka pihak panti asuhan pun sudah angkat tangan, dan menyerahkan Sam kepada pihak berwajib. Sam yang tidak ingin dipenjara, memutuskan untuk kabur malam itu juga meninggalkan Ned, dan berjanji akan kembali suatu saat nanti. Ia juga meninggalkan sebuah cincin peninggalan leluhur mereka, untuk disimpan oleh Ned. Waktu berlalu tak terasa. 15 tahun kemudian, Ned tumbuh dewasa dan sekarang bekerja sebagai seorang bartender, yang kadang-kadang mencuri barang pelanggannya. Kebiasaan mencurinya sejak kecil ternyata masih berlanjut hingga ia dewasa. Ketika ia sedang bekerja, Ned tiba-tiba dipanggil oleh seorang lelaki. Ia ternyata adalah seorang pemburu harta karun, bernama Victor Sullivan. Panggil aja Sully. Sully menawarkan Ned untuk bekerja padanya, dan pergi mencari harta karun Magellan. Tapi Ned menolak. Ketika Sully sudah pergi, Ned sadar kalau Sully sudah mengambil barang curiannya, yang diganti dengan kartu nama Sully. Karena hal itu, Ned pun terpaksa mendatangi alamat Sully, untuk mengambil hasil curiannya. Di rumah Sully, Ned melihat ada begitu banyak artefak, termasuk peta yang dulu ingin dicuri oleh Ned dan Sam. Sully mengatakan, kalau ia sebenarnya mengenal Sam dan dahulu sempat melakukan petualangan bersama dengannya. Sully juga mengetahui tentang Ned, karena Sam dahulu sering membicarakan adiknya yang gemar berpetualang. Ned pun bertanya di mana kakaknya sekarang, dan Sully menjawab sejak 2 tahun yang lalu Sam tiba-tiba menghilang saat membantunya mencari buku harian Juan Sebastian Elcano. Di mana dalam buku harian itu terdapat begitu banyak petunjuk yang bisa digunakan untuk menemukan harta karun Magellan. Oleh sebab itulah Sully mencari Ned, untuk mengajaknya mencari harta karun Magellan sekaligus menemukan Sam yang sudah lama menghilang. Setelah Ned setuju, Sully membagikan beberapa informasi tentang petunjuk yang akan mereka lakukan, untuk menemukan harta karun Magellan. Mereka membutuhkan salib peninggalan kru Magellan yang akan menjadi kunci harta karun. 1 dari 2 salib itu rencananya akan mereka curi pada sebuah acara lelang artefak, yang akan diadakan besok malam. Selain mereka ada juga Santiago Moncada, keturunan terakhir keluarga Moncada, yang juga menginginkan salib tersebut. Sebelum pelelangan dimulai, Sully dan Ned menyiapkan rencana pelarian yang akan mereka lakukan. Dan rencananya, Ned akan bertugas mematikan listrik, dan Sully yang akan mengambil salibnya. Di saat pelelangan mereka pun bertemu dengan Joe Braddock, seorang tentara bayaran yang disewa oleh keluarga Moncada. Sully sepertinya sudah saling mengenal satu sama lain, dan kini sama-sama datang untuk memperebutkan salib Magellan. Ketika pelelangannya dimulai, Ned menyusup ke ruangan kendali untuk mematikan listrik. Tapi ia dipergoki oleh anak buah Joe, yang sudah menduga rencana mereka. Thank you very much, madam. I don't have all night, kid. Selagi Ned sibuk dengan anak buah Joe, Sully berusaha mengulur waktu dengan terus melempar tawaran melawan Santiago Moncada. Hingga akhirnya, Sully dan Ned kehabisan waktu.
Sehingga Ned mengganti rencananya dengan mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian semua orang. Sully kemudian memanfaatkan hal itu, mengganti pakaiannya dengan jas petugas, dan membawa salib itu kabur dari gedung. Tapi Joe mengetahuinya, langsung mencegat Sully, dan berusaha merebut salib itu dari tangannya. Tapi pihak keamanan menemukan mereka, sehingga Sully yang menggunakan jas petugas berhasil lolos dari Joe. Setelah mendapatkan salibnya, Sully dan Ned akhirnya memulai perjalanan mereka menuju ke Barcelona. Di dalam pesawat, Sully memperlihatkan buku harian Elcano, yang sebelumnya telah berhasil dia curi. Di dalam buku itu, terdapat petunjuk mengenai lokasi di mana harta karun disimpan. Di dalam buku tersebut Ned melihat gambar sebuah pohon pinus. Mereka berdua pun bingung karena di Barcelona terdapat banyak sekali pohon pinus. Setelah sampai di Barcelona, Sully mengajak Ned menemui seorang wanita yang bernama Chloe. Sully memberitahu kalau Chloe memiliki salib emas yang lain. Tak disangka Chloe menolak bekerja sama, karena dia tidak mempercayai Sully. Chloe pun pergi meninggalkan mereka berdua. Sully yang curiga, menyuruh Ned memeriksa salib miliknya. Ternyata benda itu sudah hilang, dan dicuri oleh Chloe. Mereka berdua pun bergegas berlari mengejar Chloe yang kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ned terjatuh, namun akhirnya dia berhasil menghadang laju mobil Chloe, yang hendak pergi. Sully muncul, dan menyuruh Ned membiarkan Chloe pergi, karena dia yakin Chloe tidak akan bisa menemukan lokasi harta karun itu berada. Karena hanya mereka berdua yang tahu. Chloe yang memang tidak tahu tempat harta karun itu akhirnya setuju untuk membantu mereka berdua. Ned kemudian mengajak mereka berdua menuju sebuah gereja, dengan lambang pohon pinus. Dia yakin harta karun itu tersimpan di dalamnya. Karena hari ini ada peribadatan, mereka bertiga memutuskan untuk beraksi esok harinya. Di dalam markas keluarga Moncada di Barcelona, Santiago berbicara dengan ayahnya. Santiago kesal karena ayahnya memutuskan menyerahkan semua aset keluarga untuk badan amal. Santiago tidak setuju, namun ayahnya sudah membulatkan tekad. Santiago lalu menemui Joe, dan berkata kalau dia mendapat informasi, Sully dan Ned kini ada di Barcelona. Dia ingin Joe cari mereka berdua. Di tempat lain Chloe mengajak Sully dan Ned beristirahat di rumahnya. Keesokan harinya, Santiago kembali menemui ayahnya. Namun karena ayahnya tetap akan menyerahkan aset keluarga untuk badan amal, Santiago memerintahkan Joe untuk membunuh ayahnya. ¿Qué diablos eres tú? ¡Fuera de mi coche! Perdóname, padre. Malam harinya, Sully, Ned dan Chloe menyelinap masuk ke dalam gereja. Mereka pun berpencar mencari lubang kunci di tempat itu. Ned melihat kartu pos yang memiliki gambar yang sama, seperti yang dikirim oleh kakaknya. Sully menemukan petunjuk arah, dengan tulisan Elcano di bawahnya. Mereka bertiga pun mengikuti petunjuk tersebut, hingga masuk ke dalam sebuah ruangan. Ned lalu melihat ukiran yang aneh, dia pun menekannya, dan membuat patung yang ada di sana bergerak. Ned lalu membalik patung itu dan membuka dua lubang kunci di bawahnya. Ned dan Chloe kemudian memasukkan kunci mereka masing-masing, dan memutarnya. Kali ini membuat lemari bisa dibuka, dan menuju ke bawah. Karena menurut buku harian Elcano, kunci harus dibawa satu orang di bawah, dan satu orang lagi di atas. Mereka pun berpencar. Ned menyeting GPS milik Sully di ponsel. Ned menyerahkan salah satu salib kepada Sully lalu turun ke bawah, sementara Sully di atas mengikuti GPS lokasi Ned. Ned dan Chloe berjalan menelusuri lorong. Mereka berdua lalu mendengar suara-suara aneh. Setelah keluar dari lorong, mereka berdua masuk ke dalam sebuah klub malam rahasia, yang sangat ramai. Chloe melihat sebuah petunjuk, namun ternyata anak buah Joe juga ada di sana.
Saat sedang berusaha mencari lubang kunci, anak buah Joe datang menyerangnya. Nate! This is not a time for shots, let's go! Beruntung Clue berhasil membuka pintu rahasia tepat waktu. Mereka berdua pun berhasil lolos. Di dalam gua yang gelap, Clue berhasil memasukkan kunci ke lubang kuncinya. Tiba-tiba, mereka berdua pun berusaha menghubungi Sully, untuk segera menemukan lubang kunci di atas dan untuk membebaskan mereka berdua. Di dalam sebuah restoran, Sully melihat lubang kunci yang dimaksud. Saat dia akan menghancurkan kaca pelindung lubang kunci itu, dari belakang muncul Joe yang menodongnya dengan senjata api. Sully pun berhasil mengecoh Joe, dan mulai bertarung dengannya. Sementara di bawah, Nate dan Clue berusaha menyelamatkan diri dari air yang semakin tinggi. Dengan susah payah Sully bertarung melawan Joe, dan berhasil melumpuhkannya. Sully pun bergegas memasukkan kunci, dan membuat Nate dan Clue akhirnya bisa selamat. Setelah berhasil keluar dari dalam air, Nate melihat pintu di mana harus dibuka dengan menggunakan dua kunci. Sully yang kini ada tepat di atasnya. Sully menjatuhkan kunci miliknya ke bawah. Setelah dua kunci itu disatukan, pintu tersebut akhirnya bisa dibuka. What are you waiting for? Mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana terdapat tempat guci besar. Nate kemudian mengangkat Clue untuk memeriksa isi guci itu. Chloe? Ternyata hal tersebut membuat guci-guci yang sudah tua itu hancur berkeping-keping. Bukannya emas, ternyata guci-guci itu berisikan garam. Di dalam tumpukan garam, Nate menemukan sebuah gulungan. Setelah dibuka, itu adalah peta lokasi harta karun, yang ternyata ada di Filipina. Di sini tiba-tiba Clue menodongkan pistol ke arah Nate. Clue berniat merampas peta di tangan Nate. Clue memberitahu Nate kalau di dalam misi ini tidak ada satu orang pun yang bisa dipercaya. Dia juga memberitahu Nate kalau Sully juga telah membohongi Nate mengenai kakaknya. Clue kemudian memukul Nate hingga pingsan. Clue pun pergi membawa peta dan salib emas itu. Beberapa saat kemudian, Sully membantu Nate untuk siuman. Setelah sadar, Nate bertanya mengenai Sam, dia tidak ingin dibohongi lagi. Nate menyuruh Sully untuk jujur padanya. Sully pun akhirnya berkata jujur. Sully bercerita kalau dulu saat dia dan Sam mencuri buku harian Elcano, Sam tewas ditembak oleh Joe, yang juga mengincar buku itu. Sully terpaksa pergi meninggalkan sendirian karena dia sadar, dia kalah jumlah. Nate kemudian bertanya, mengapa dia yang harus menggantikan misi kakaknya. Sully pun memberitahu kalau Sam membicarakan Nate dalam misi ini, dan Sully yakin kalau Nate juga bisa memecahkan misteri ini. Nate yang mendengarnya pun kesal, karena dia merasa dimanfaatkan. Di tempat lain, secara mengejutkan ternyata Clue bekerja untuk Santiago Moncada. Karena keberhasilan Clue merebut peta harta karun, Santiago memerintahkan Clue untuk memimpin misi ini. Hal ini membuat Joe kesal. Di dalam penginapan, Sully sadar kalau Clue bekerja untuk Santiago, karena hanya Clue lah satu-satunya orang yang tahu keberadaan mereka berdua di Barcelona. Sully mengajak Nate melanjutkan misi ini, karena orang yang telah membunuh kakaknya kini semakin dekat untuk mendapatkan harta karun itu. Nate yang mendengar hal itu pun bersedia membantu Sully, karena dia ingin menyelesaikan apa yang kakaknya mulai sejak dulu. Di bandara dari jauh, Sully dan Nate melihat Santiago dan Clue yang masuk dalam pesawat. Nate dan Sully menyelinap masuk ke dalamnya.
Pesawat itu pun mulai terbang menuju Pulau Kiamba di Filipina. Preparados, pues. ¡Vámonos! Maravilloso. Di dalam pesawat, saat sedang mengudara, secara mengejutkan Joe membunuh Santiago. Clue yang terkejut kemudian langsung kabur. Joe yang menyadari hal itu, memerintahkan anak buahnya untuk memburu Clue. Di dalam bagasi pesawat, Ned dan Sully keluar dari dalam mobil, masuk mencuri peta harta karun. Mereka terkejut saat melihat Santiago yang telah tewas. Mereka berdua lalu menyelinap ke dalam bagasi pesawat. Di sana terlihat Joe dan anak buahnya yang sedang mencari Clue. Ned yang emosi kemudian muncul, dan bertanya apakah Joe orang yang telah membunuh kakaknya. Sambil mengancam akan melepaskan kargo pesawat, Sully lalu muncul, dan mengajak Ned untuk melompat. Namun ternyata Ned belum memiliki parasut. Akibat ulah Ned, kargo-kargo pesawat pun mulai berhamburan keluar. Di dalam pesawat, anak buah Joe akhirnya menemukan Clue. Namun Clue berhasil melawan, dan masuk ke dalam mobil. Di luar, Ned yang bergelantungan berusaha kembali naik ke dalam pesawat. Nate? Oh, come on! No! Oh, crap! No! Clue lalu keluar dari dalam mobil, dan mengajak Ned menuju ke sebuah kargo yang terjatuh. Setelah berhasil menangkap kargo tersebut, Ned mengeluarkan parasut di kargo tersebut. Hey, come on! Hold on! Hold on! Mereka berdua pun akhirnya bisa mendarat di laut dengan selamat. Ned dan Clue kemudian berenang menuju pantai terdekat. Di sana terdapat resort penginapan. Mereka berdua pun memesan kamar untuk beristirahat. Di tempat lain Joe dan pasukannya telah mendarat di Pulau Kiamba dan bersiap untuk mencari harta karun. Malam harinya, Ned melihat-lihat kartu pos yang dikirim oleh kakaknya. Ned memikirkan perkataan Sully mengenai kakaknya yang yakin Ned bisa memecahkan lokasi keberadaan harta karun. Ned dan Clue pun memeriksa kartu pos itu satu persatu, namun tidak ada hasil. Setelah Clue tertidur, Ned ingat sesuatu. Dia menyalakan api dari bawah salah satu kartu pos dan tiba-tiba muncul tulisan yang memberitahu Ned kalau salib emas adalah kompas menuju harta karun. Ned pun memeriksa salib itu, dan terlihat jarum di dalamnya. Ned pun mencopot permata di kedua salib, dan menyatukannya. Di atas peta, Ned akhirnya menemukan lokasi harta karunnya. Ned kemudian menulis koordinat lokasi harta karun di secarik kertas. Keesokan harinya, Clue melihat kertas bertuliskan koordinat di atas meja. Beberapa saat kemudian setelah Ned bangun, ternyata Clue telah pergi meninggalkannya lebih dulu, membawa kertas yang ditulis Ned semalam. Ned lalu mengambil kertas di dalam botol. Itu adalah kertas yang berisi koordinat harta karun yang asli. Sementara yang ada di tangan Clue adalah yang palsu. Ned telah memprediksi hal ini akan terjadi. Dengan menggunakan perahu, Ned bergegas menelusuri pulau menuju koordinat yang telah dia temukan. Dari jauh Joe cuma melihat pergerakan Ned. Setelah beberapa saat menelusuri, Ned melihat sebuah gua yang sesuai dengan apa yang ada di dalam peta. Dia pun memasukinya. Setelah masuk, Ned melihat cahaya di dalam air. Ia pun melompat untuk menyelam. Ned berenang melewati celah. Setelah sampai, Ned terkejut saat melihat dua buah kapal kuno ada di depannya. Ned pun bergegas mendekati dua kapal itu. Ned akhirnya berhasil menemukan apa yang dicari kakaknya sejak dahulu. Ned kemudian naik ke salah satu kapal, dan memasukinya.
back then spices weren't nearly as much as gold. Di dalam secara mengejutkan Sully juga ada di sana. Sully berhasil melacak keberadaan Ned melalui GPS di HP-nya. Ned kemudian memperlihatkan emas-emas yang ada di dalam tong kayu. Beberapa saat kemudian, dari jauh terlihat Joe dan pasukannya memasuki gua. Ned pun mengajak Sully untuk bersembunyi di ruang rahasia di dalam kapal. Setelah anak buah Joe tidak berhasil menemukan keberadaan mereka berdua, Joe langsung memerintahkan anak buahnya mengangkat dua kapal itu menggunakan helikopter dari lubang di atas kapal tersebut. Victoria, this is Trinidad. Are you ready to receive? Ned dan Sully lalu keluar dari tempat persembunyian. Sully memasukkan beberapa emas ke dalam tas untuk jaga-jaga. Mereka berdua lalu keluar ke atas kapal, mulai bertarung menghajar anak buah Joe yang ada di sana. Ned dan Sully bekerja sama untuk mengalahkan musuh. Not my cold! Sully memberi Ned alat komunikasi, dan kemudian bergegas naik menuju helikopter di atas. Setelah sampai di atas, Sully langsung menyingkirkan pilot, dan mengambil alih helikopter. Di atas perahu yang lain, Joe yang melihat aksi itu, memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Sully. Beberapa orang berusaha naik ke dalam perahu, dan bertarung melawan Ned. Dua kapal itu pun bertabrakan di udara. Sully kemudian berhasil membawa kapal itu kabur melintasi pegunungan. Sully kemudian menaikkan helikopter melompati helikopter musuh. Di bawah Ned menemukan sebuah peluru meriam bergerak ke arahnya. Ned pun memiliki ide, langsung mengisi meriam dengan bubuk mesiu, dan memasukkan peluru ke dalam meriam. Ned lalu menyalakan sumbu dan berhasil menembakkan meriam ke arah helikopter musuh. Saat terjatuh, Joe berhasil melompat bergelantungan di kapal. Helikopter yang terkena tembakan pun hancur menabrak gunung, dan jatuh ke dalam laut. Di bawah Joe melemparkan jangkar kapal, dan membuat helikopter yang dinaiki Sully tidak bisa bergerak. Menyadari hal itu, Ned pun bergegas naik ke atas. Karena helikopter miring, tas berisi emas milik Sully pun terjatuh dan menggantung. Di bawah, Ned masih berjuang, bertarung melawan Joe. Setelah menyingkirkan Joe, Ned kembali bergerak naik ke arah helikopter di atas. Sully yang telah berhasil meraih tasnya kembali, melihat Ned yang butuh bantuan. Sully kemudian melempar tasnya ke arah Joe, dan membuat Joe terjatuh ke laut. Sully lebih memilih menolong Ned untuk naik ke atas helikopter. Di bawah Joe tertimpa kapal yang terjatuh, dan hancur tenggelam ke dasar laut. Dari jauh Sully melihat angkatan laut Filipina bergerak ke arah sana. Itu artinya mereka berdua tidak akan punya kesempatan lagi, karena semua harta di kapal itu akan menjadi properti milik negara Filipina. Di bawah mereka berdua, melihat Clue yang kesal karena rumangsa kena tipu. Tertipu gitu loh. Akibat serakah ingin dimiliki sendiri. Untuk membuang kekecewaan, lalu Ned berbagi dengan Sully emas yang berhasil ia bawa. Mereka akhirnya pulang. Film diakhiri dengan diperlihatkan sebuah penjara, memperlihatkan Sam yang ternyata masih hidup. Saat itu ia menulis sebuah kartu pos, yang akan dikirimkan untuk Ned, dan film ini pun akhirnya berakhir.
Di akhir film kita diperlihatkan Sully dan Ned yang kini memulai petualangan baru untuk mencari harta karun yang lain. Apakah pencarian kali ini akan membawakan hasil yang lebih banyak dari yang sebelumnya? Apakah Ned berhasil menemukan kakaknya yang sudah lama menghilang? Kita nantikan di episode film berikutnya. Akhir kata, semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Put it down, boys. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye bye.